warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai elektrolisis. Jadi elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik itu bisa menguraikan suatu zat terlarut, zat elektrolit. Artinya pada proses elektrolisis itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia seperti apa? Yaitu berupa reaksi redoks. Ciri utama dari elektrolisis itu yang pertama nih, adanya ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Jadi kalau ada ion bebas di dalam larutan elektrolit berarti itu adalah elektrolisis. Nah, ion bebas ini yang akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. Jadi yang berperan ya ion bebasnya. Nah, yang kedua, terdapat sumber arus DC dari luar. Jadi harus ada arus listriknya karena kan di sini arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Jadi harus ada arus listrik, biasanya dari baterai gitu. Nah, ciri yang ketiga, dia punya dua elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisisnya. Apa itu katoda dan anoda? Katoda merupakan tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai kutub negatif. Katoda reduksi negatif. Kalau anoda merupakan tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan sebagai kutub positif. Gitu ya. Kalau katoda yang negatif, kalau anoda yang positif. Apa bedanya dengan sel volta? Kalau sel volta itu fokusnya ke batangnya, ke besinya. Kan di dalam larutan ada besinya itu kan, ada logamnya. Kalau di elektrolisis itu fokusnya ke larutan atau leburan atau lelehannya. Itu ya. Jadi larutannya kan bentuknya ada dua macam ion ya di dalam, kation dan anion. Kation itu ada di katoda, kalau anion itu di anoda. Dan kation ini melakukan reduksi, kalau anion melakukan oksidasi. Di dalam larutan ini, katoda dan anoda itu, kalau kita nanti akan mengerjakan soal, gitu ya. Katoda itu terdiri dari dua, yaitu leburan dan juga larutan. Bedanya apa? Kalau larutan itu berarti ada dua zat toh, dicampur ke itu namanya jadi larutan. Kalau leburan berarti satu zat aja, misalkan besi yang melebur itu toh. Kalau larutan misalkan ada NaCl campur air, jadi ada dua zat. Kalau nanti di soal ada katoda yang berbentuk leburan, maka kation itu tuh yang dileburkan sendiri. Kation itu dileburkan sendiri, mula-mula kan misalkan zatnya X plus kan, namanya kation kan, katoda kan positif toh, ditambahkan elektron jadi dia biloxnya normal, biloxnya 0 biar sama. Kalau di larutan ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau misalkan dia itu H, makanya dia ditambahkan elektron. Bagus kan, tambah elektron biar setara, jadinya H2, harus H2. Kalau di golongan 1A, 2A, 3A, AL, dan MN, dia itu menjadi H2O. Dari H2O ya, menjadi H2 dan OH-. Kalau di kation selain di atas, misalkan di unsur-unsur yang lain kan selain yang ini, berarti dia itu langsung aja diuraikan kayak yang ini leburan. Beda lagi kalau di anoda. Di anoda itu ada yang namanya inert dan tak inert. Kalau inert itu stabil, kalau tak inert itu enggak stabil. Misalkan yang stabil itu kayak PT, Cl, dan AU. Kalau tidak inert itu ada Ag, Fe, dan Cu. Kalau inert itu ada tiga kemungkinan lagi. Ada yang mengandung oksigen, tak mengandung oksigen, dan berbentuk OH-. Anoda kan ion negatif ya. Kalau mengandung oksigen, berarti ion negatif itu kayak SO4 2-, NO3-. Kan anoda, saya negatif mengandung oksigen. Kalau nggak mengandung oksigen berarti Cl-, Br-, Imin, kan dingin, kan berupa negatif ya. Ini nanti seperti ini, nah, kalau ada di soal. Seperti apa contoh soalnya, kita langsung saja. Nah, contoh soalnya ada dua nih ya. Yang pertama misalkan larutan NaCl elektroda C. Maksudnya apa? Maksudnya pertama kita itu menguraikan dulu. NaCl kan
Na plus, Cl-, pasti nggak asing banget ya. Karena berupa larutan, biasanya larutan itu simbolnya aki atau aqueous. Itu. Pertama kita cari dulu katodanya itu yang mana. Kan Na plus kan katodanya. Na plus ini masuk ke golongan 1A. Makanya dia diuraikan jadi kayak gini, ini tadi 2H2O. Ini paten lah intinya. Jadi tinggal kita taruh sini aja, ya kan? Kemudian yang anodanya ini Cl-. Cl- kan tidak mengandung oksigen, jadi dia langsung diuraikan ini, dibentuk jadi 2 Cl2. Kalau misalkan I ya I2, Br ya Br2, tapi dia syaratnya nggak boleh satu aja, yang satu, dia harus 2. Karena dia mau bentuk Cl2, ditambahin elektron biar dia muatannya setara antara kiri dan kanan. Di sini kita kalikan elektronnya ini udah berapa? Baru 1, ini 2 ya. Jadi udah pas, nggak perlu kita sederhanakan lagi atau nggak perlu kita samakan lagi, tinggal kita tambahkan aja. Tapi yang di atas ini kan Na plusnya berapa di sini? Nggak ada. Cl-nya berapa? 2, berarti ini dikali 2. Terus kita coret aja. Ini Cl-nya 2, Cl-nya 2 coret, bilang. Tinggal kita tulis lagi seperti ini. Kemudian di sini ada Na plus dan juga OH-. Nah ini, jadi terus kita gabung jadi 1 NaOH. Dan selanjutnya tinggal ditulis aja. Udah paham? Ini segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.